Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvi Nurdiana, NIM 186100002. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mini skripsi saya yang berjudul Implementasi Algoritma Superenkripsi Affine Cipher dan Chipper Transposisi Grup Simetri pada pesan teks. Yang pertama yaitu bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan terdapat latar belakang. Latar belakang dari penelitian yang saya lakukan yaitu karena perkembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sejalan dengan perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi, membuat komunikasi semakin terbuka dan pertukaran informasi juga semakin cepat. Namun, tidak semua perkembangan teknologi komunikasi memberikan dampak yang positif dan menguntungkan. Salah satu dari dampak negatif dalam perkembangan teknologi adalah adanya penyadapan penyandian. Dengan adanya penyadapan penyandian tersebut, maka aspek keamanan dalam pertukaran informasi merupakan hal yang sangat penting. Banyak peneliti yang melakukan penelitian dalam upaya mengamankan suatu pesan dengan banyak cara. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. Selanjutnya yaitu karena penelitian tentang Affine Cipher yang dilakukan oleh Nur Jamiah pada tahun 2020. Ia meneliti tentang Chipper Affine Cipher. Penelitiannya yaitu berjudul Implementasi Algoritma Affine Cipher untuk Keamanan Data Teks. Pada penelitiannya, dia menggunakan algoritma Affine Cipher untuk menyembunyikan pesan rahasia ke dalam teks dengan efektif. Kemudian, penelitian lain yang dilakukan oleh Wasiatun Rizkyah pada tahun 2016 yang berjudul Enkripsi dan Dekripsi Pesan Menggunakan Grup Simetri untuk mengamankan pesan informasi, menyatakan bahwa penyandian pesan menggunakan grup simetri SN untuk mengamankan informasi akan menghasilkan chipper yang tidak dapat dimengerti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan algoritma superenkripsi, yaitu menggabungkan algoritma chipper substitusi Affine Cipher dan chipper transposisi grup simetri dalam mengamankan atau menyandikan pesan teks. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana proses enkripsi pada pesan teks menggunakan algoritma superenkripsi, Affine Cipher, dan chipper transposisi grup simetri. Yang kedua yaitu bagaimana proses dekripsi pada pesan teks menggunakan algoritma superenkripsi, Affine Cipher, dan chipper transposisi grup simetri. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui proses enkripsi pada pesan teks menggunakan algoritma superenkripsi, Affine Cipher, dan chipper transposisi grup simetri. Yang kedua untuk mengetahui proses dekripsi pada pesan teks menggunakan algoritma superenkripsi, Affine Cipher, dan chipper transposisi grup simetri. Selanjutnya manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan referensi untuk mempelajari tentang implementasi algoritma superenkripsi, Affine Cipher, dan chipper transposisi grup simetri. Sedangkan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pengenkripsian pesan hanya untuk pesan teks saja. Kemudian kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan menggunakan algoritma Affine Cipher adalah kunci M sama dengan 11 dan B sama dengan 4, di mana M relatif prima dengan N sama dengan 26. Sedangkan untuk chipper transposisi grup simetri menggunakan kunci K sama dengan 1 dipetakan ke 4, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 5, 4 dipetakan ke 3, dan 5 dipetakan ke 2. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan pustaka sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka yang pertama mengenai teori bilangan. Pada subbab 2.1.1
Sistem bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat adalah Z sama dengan himpunan titik-titik, koma, min 4, koma, min 3, koma, min 2, koma, min 1, koma, 0, koma, 1, koma, 2, koma, 3, koma, 4, dan seterusnya. Simbol huruf Z diambil dari huruf depan kata Zahlen dari bahasa Jerman. Himpunan bilangan bulat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu himpunan bilangan positif, himpunan bilangan nol, dan himpunan bilangan bulat negatif. Selanjutnya yaitu keterbagian. Definisi dari keterbagian adalah misalkan AB di Z dan A tidak sama dengan 0, maka A dikatakan membagi B, dinotasikan dengan A membagi B jika B sama dengan A dikalikan K untuk suatu K di Z. Selanjutnya, untuk sebab 2.1.3, pembagi bersama terbesar atau PBB. Misalkan A dan B merupakan dua bilangan bulat tak nol, pembagi bersama terbesar atau PBB atau greatest common divisor atau GCD dari A dan B merupakan bilangan bulat terbesar D, sedemikian hingga D membagi A dan D membagi B. Pembagi bersama terbesar atau PBB dinotasikan dengan PBB dalam kurung A, B sama dengan D. Selanjutnya yaitu kombinasi lanjar. PBB dari dua bilangan bulat A dan B dapat dinyatakan sebagai kombinasi lanjar atau linear combination dari A dan B sebagai PBB A, B sama dengan MA ditambah NB di mana M dan N di Z. Selanjutnya yaitu relatif prima. Bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB dari A, B sama dengan 1. Jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian hingga MA ditambah NB sama dengan 1. Untuk sebab 2.1.6, aritmatika modulo. Definisi dari aritmatika modulo yaitu misalkan A dan M adalah bilangan bulat dengan M lebih besar 0, operasi A modulo M memberikan sisa apabila dibagi dengan M. Bilangan M disebut modulus atau modulo, dan hasil operasi modulo M terletak dalam himpunan 0,1,2 sampai M-1. Notasi A modulo M sama dengan R, sedemikian hingga A sama dengan MQ plus R, dengan R lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan M. Selanjutnya yaitu kekongruenan. Misalkan A, B, dan M adalah bilangan bulat dengan M lebih besar 0, maka A kongruen B modulo M jika M membagi A min B. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis seperti ini. Kemudian balikan modulo atau modulo inverse. Bilangan bulat A memiliki balikan dalam modulus M jika A dan M relatif prima serta M lebih besar 1. Balikan dari A modulo M adalah sebuah bilangan bulat A inverse, sedemikian hingga A dikalikan A inverse kongruen 1 modulo M. Atau dapat ditulis A inverse modulo M merupakan balikan dari A modulo M. Selanjutnya, bab 2.2 yaitu grup. Definisi grup. Misalkan G adalah suatu himpunan tak kosong dengan operasi biner bintang, maka G disebut grup dengan operasi bintang yang dinotasikan dengan G, bintang jika memenuhi sifat tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan setiap unsur memiliki inverse. Selanjutnya yaitu grup simetri. Misal R adalah sembarang himpunan tak kosong, dan misal SR adalah himpunan yang memuat semua fungsi-fungsi bijektif dari R ke R. Himpunan SR dengan operasi komposisi atau dapat dituliskan sebagai berikut merupakan suatu grup. Operasi komposisi merupakan suatu operasi biner pada SR karena jika pemetaan X dari R ke R dan pemetaan Y dari R ke R adalah fungsi-fungsi bijektif, maka X komposisi Y juga merupakan suatu fungsi bijektif dari R ke R. Selanjutnya, operasi komposisi adalah komposisi fungsi yang bersifat asosiatif. Identitas dari SR merupakan permutasi 1 yang didefinisikan dengan 1A sama dengan A untuk setiap A di R. Untuk setiap permutasi X dari R ke R,
terdapat fungsi inverse X inverse dari R ke R yang memenuhi X komposisi X inverse sama dengan X inverse komposisi X sama dengan 1. Semua aksioma grup dipenuhi oleh SR dengan operasi komposisi. Grup SR dengan operasi komposisi disebut sebagai grup simetri pada himpunan R. Selanjutnya yaitu bab 2.3 mengenai kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani kriptos, artinya secret atau rahasia, sedangkan graphein artinya writing atau tulisan. Jadi kriptografi secara harfiah berarti secret writing atau tulisan rahasia. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. Kemudian, algoritma Affine Cipher. Proses enkripsi menggunakan algoritma Affine Cipher yaitu menggunakan persamaan C sama dengan MP plus B modulo N, di mana N adalah ukuran alfabet, M adalah bilangan bulat yang relatif prima dengan N. Jika tidak relatif prima, maka dekripsi tidak dapat dilakukan, dan B adalah jumlah pergeseran. Sedangkan proses dekripsi yaitu menggunakan persamaan P sama dengan M inverse dikali C min B modulo N, di mana C besar ini adalah ciphertext, sedangkan P besar adalah plain text. Selanjutnya yaitu algoritma Cipher transposisi grup simetri. Proses enkripsi menggunakan algoritma Cipher transposisi grup simetri yaitu pertama, pengirim dan penerima menyepakati kunci rahasia menggunakan grup simetri N. Kemudian membagi teks asli atau plain text menjadi blok-blok yang memuat beberapa karakter. Pesan asli tidak dapat diketahui kecuali oleh seseorang yang mempunyai kunci untuk mendekripsi ciphertext ke bentuk asal. Sedangkan proses dekripsi menggunakan algoritma Cipher transposisi grup simetri pada dasarnya sama saja dengan proses enkripsinya. Namun pada proses dekripsi, penerima pesan terlebih dahulu menginverskan kunci yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, proses dekripsi pesan. Proses penyandian plain text menjadi ciphertext itu disebut dengan enkripsi atau encryption atau enchippering. Sedangkan proses pengembalian ciphertext menjadi plain text semula dinamakan dekripsi atau decryption atau dechiffering. Berikut gambar di bawah ini adalah skema dari proses enkripsi dan dekripsi pesan. Plain text atau pesan asli akan dienkripsi menggunakan kunci, kemudian akan membentuk ciphertext. Kemudian ciphertext akan didekripsi menggunakan kunci yang telah disepakati, maka akan ditemukan plain text atau teks awalnya. Selanjutnya, superenkripsi. Superenkripsi merupakan salah satu kriptografi berbasis karakter yang menggabungkan dua buah cipher. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan cipher yang lebih kuat sehingga tidak mudah untuk dipecahkan, dan juga untuk mengatasi penggunaan cipher tunggal yang secara komparatif lemah. Selanjutnya, bab 3 yaitu pembahasan. 3.1 enkripsi menggunakan algoritma superenkripsi Affine Cipher dan Cipher transposisi grup simetri. Pertama yaitu algoritma superenkripsi pada proses enkripsi. Pada proses enkripsi, pertama kita menentukan plain text atau pesan asli. Kemudian kita mengubah plain text ke dalam bentuk numerik. Setelah diubah ke dalam bentuk numerik, lalu kita menggunakan cipher Affine Cipher untuk proses enkripsi. Setelah itu kita mengenkripsikan kembali menggunakan cipher transposisi grup simetri. Kemudian kita memperoleh ciphertext yang diinginkan. Pembuktian dari algoritma Affine Cipher yaitu kita punya rumus enkripsinya yaitu C sama dengan MP plus B modulo N. Berdasarkan definisi kongruensi, maka kita punya C kongruen MP plus B modulo N. Berdasarkan definisi keterbagian, kita punya N itu membagi C dikurangi MP plus B. Dan seterusnya sehingga kita peroleh P sama dengan M inverse C min B modulo N. Selanjutnya proses enkripsi.
Di sini kita akan mengenkripsi teks Pramuka UIN Malang dengan kunci M sama dengan 11 dan B sama dengan 14. Di sini kita memilih M itu harus relatif prima dengan N karena karakter alfabet yang kita gunakan seperti pada tabel di bawah ini. Sehingga plain text Pramuka UIN Malang ekuivalen dengan 15, 17, 0, 12, 20, 10, 0, 20, 8, 13, 12, 0, 11, 0, 13, dan 6. Berdasarkan persamaan algoritma Affine Cipher C sama dengan MP plus B modulo N, maka kita dapat melakukan proses perhitungan enkripsi menggunakan algoritma Affine Cipher sebagai berikut. Sini kita punya P1 sama dengan 15, maka C1 sama dengan 11 dikali 15 ditambah 14 modulo 26, sama dengan 179 modulo 26, sama dengan 23. Maka plain text dari P itu akan dienkripsi menjadi huruf X. Kemudian untuk P2 kita peroleh ciphertextnya sama dengan huruf T, dan untuk P3 kita peroleh ciphertextnya sama dengan huruf O, dan seterusnya. Maka kita peroleh ciphertext yang dihasilkan dari algoritma Affine Cipher adalah XTO QAUO AYB QOFO BC. Kemudian, ciphertext tersebut dienkripsi kembali menggunakan cipher transposisi grup simetri. Berikut merupakan proses enkripsi menggunakan cipher transposisi grup simetri. Plain text sama dengan plain text ini merupakan ciphertext yang diperoleh dari proses enkripsi menggunakan Affine Cipher. Kita peroleh plain text-nya yaitu XTO QAUO AYB XOFO BC. Kemudian kita pilih kunci K dari grup simetri N. Di sini saya memilih satu dipetakan ke 4, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 5, 4 dipetakan ke 3, dan 5 dipetakan ke 2. Kemudian kita membagi plain text menjadi blok-blok yang terdiri dari 5 huruf, karena kunci yang kita tentukan adalah ini. Dengan ketentuan, jika terdapat kekurangan pola blok, maka ditambahkan dengan karakter persen, sedangkan untuk spasi diganti dengan karakter pagar. Sehingga kita peroleh 4 blok ini. Yang pertama yaitu XTOQA, kemudian yang kedua, blok kedua, O pagar AY, blok yang ketiga, B pagar XOF, blok yang keempat, OBC, persen-persen. Selanjutnya, setiap blok diubah menjadi seperti di bawah ini dengan menggunakan kunci yang telah ditentukan. Blok 1, dengan kunci yang telah ditentukan tadi, kita tulis dulu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Blok pertama yaitu tadi kita dapatkan hurufnya X, T, 0, QA. Kita peroleh hurufnya ini. Kemudian ini kita tuliskan di sini 4, 1, 5, 3, 2. Kemudian kita punya di sini 4, 4 itu dipetakan ke Q. Jadi kita peroleh ini adalah Q. Kemudian 1 itu dipetakan ke X. Dan 5 ini dipetakan ke A. Kemudian 3 dipetakan ke O. Dan 2 itu dipetakan ke T. Selanjutnya untuk blok kedua, ketiga, dan keempat menggunakan cara yang sama. Sehingga diperoleh ciphertext yaitu seperti ini.
Selanjutnya yaitu 3.2 dekripsi menggunakan algoritma superenkripsi Affine Cipher dan chipper transposisi grup simetri. Yang pertama, algoritma superenkripsi pada proses dekripsi. Pertama, kita memperoleh ciphertext, kemudian kita ubah ciphertext ke dalam ini tertukar. Kita lakukan proses dekripsi dengan chipper transposisi grup simetri terlebih dahulu. Kemudian setelah kita dapatkan plain text dari chipper transposisi grup simetri, maka kita ubah ciphertext tersebut ke dalam bentuk numerik. Setelah itu kita lakukan proses dekripsi menggunakan Affine Cipher. Lalu kita akan mendapatkan plain text yang diinginkan atau kita mendapatkan pesan teks asli semula. Untuk proses dekripsi dari ciphertext sebelumnya, ciphertext yang telah kita peroleh tadi, kita punya ciphertext-nya yaitu ini. Kemudian kita lakukan dekripsi menggunakan chipper transposisi grup simetri terlebih dahulu. Tadi kita telah menyepakati kunci dari chipper transposisi grup simetri adalah ini. Jadi kita harus menentukan K-inverse dari ini. Kita peroleh inverse-nya adalah ini. Kemudian kita membagi plain text menjadi blok-blok yang terdiri dari 5 huruf sebagai berikut. Blok pertama yaitu ini, QXAOT, kemudian ini blok kedua, blok ketiga, dan blok keempat. Kemudian selanjutnya setiap blok diubah menjadi seperti di bawah ini dengan menggunakan kunci yang telah disepakati. Ini sama dengan proses pada dekripsi menggunakan chipper transposisi grup simetri sebelumnya tadi. Blok pertama, kita punya K-inverse-nya ini, kemudian kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian blok 1 tadi kita punya QXAUT, dan ini dipetakan ke sini, kita tulis dulu. Nah, 2 itu dipetakan ke X. Jadi ini menjadi X, dan 5 dipetakan ke T. Kemudian 4 dipetakan ke O, 1 dipetakan ke Q, dan 3 dipetakan ke A. Begitupun dengan blok kedua, blok ketiga, dan juga blok keempat. Sehingga diperoleh plain text yaitu ini. Nah, tadi diketahui karakter pagar itu menggantikan spasi dan karakter persen menggantikan kekurangan pada blok. Maka plain text yang diperoleh adalah XTOQA UO spasi AYB spasi XOFOBC. Jadi ini kita ganti spasi pagar ini dan persennya kita hilangkan. Kemudian setelah kita peroleh plain text dari proses dekripsi menggunakan chipper transposisi grup simetri, kemudian berdasarkan plain text yang diperoleh tadi, kita akan menggunakan chipper text tersebut pada proses dekripsi menggunakan Affine Cipher. Tadi kita peroleh chipper text-nya yaitu ini, XTOQAUT
UO spasi AYW spasi XOFOBC, dan kunci yang telah disepakati tadi yaitu M sama dengan 11 dan B sama dengan 14. Kemudian karakter alfabet yang digunakan adalah 0 untuk A, B sama dengan 1, dan seterusnya sampai Z sama dengan 25, sehingga ciphertext tadi itu ekuivalen dengan 23, 19, 14, dan seterusnya. Untuk melakukan dekripsi, maka kita harus menentukan P inverse modul N terlebih dahulu. Menentukan M inverse modul N dapat dihitung dengan menggunakan kekongruenan linier. Misalkan M inverse modulu 26 itu sama dengan X, maka X yang memenuhi adalah 19. Karena M dikali 19 modulu 26 itu kongruen dengan 1. Jadi untuk dekripsi digunakan kekongruenan P sama dengan ini kelebihan P sama dengan 19 dikali C min 14 modulu 26. Maka proses perhitungan dekripsi menggunakan algoritma Affine Cipher adalah untuk C1 kita peroleh bentuk numeriknya sama dengan 23, maka P1 sama dengan 19 dikalikan 23 dikurangi 14 modulu 26 sama dengan 171 modulu 26 sama dengan 15. 15 ini adalah karakter huruf P. Jadi ciphertext pertama itu adalah plain text-nya sama dengan huruf P. Kemudian untuk C2 itu kita peroleh P2-nya sama dengan huruf R. Dan C3 itu kita peroleh plain text-nya adalah huruf A. Dan seterusnya. Jadi plain text yang dihasilkan adalah Pramuka UIN Malang. Jadi kembali ke plain text atau teks asli yang tadi kita tentukan. Selanjutnya bab ketiga yaitu penutup. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, maka diperoleh kesimpulan yang pertama yaitu proses enkripsi menggunakan algoritma superenkripsi merupakan gabungan dari proses enkripsi Affine Cipher dan Cipher transposisi grup simetri. Proses pertama adalah mengenkripsi plain text menggunakan Affine Cipher. Kemudian dilanjut dengan proses kedua yaitu mengenkripsikan kembali ciphertext dari Affine Cipher menggunakan algoritma Cipher transposisi grup simetri. Kemudian yang kedua yaitu proses dekripsi menggunakan algoritma superenkripsi merupakan proses pengembalian ciphertext menjadi plain text yang berisi pesan teks semula dengan diawali dengan mendekripsikan ciphertext menggunakan algoritma Cipher transposisi grup simetri. Kemudian hasil dari proses dekripsi Cipher transposisi grup simetri didekripsikan kembali menjadi plain text menggunakan algoritma Affine Cipher. Kemudian saran dari penelitian ini adalah kita tahu bahwa penelitian yang telah dilakukan tadi membahas mengenai algoritma superenkripsi yang menggabungkan Cipher substitusi dan Cipher transposisi, yaitu Affine Cipher dan Cipher transposisi grup simetri. Algoritma superenkripsi yang digunakan merupakan kriptografi klasik untuk mengamankan pesan teks saja. Oleh karena itu, untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan algoritma kriptografi modern yang dapat mengenkripsi gambar, audio, video, atau data digital lainnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.